Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini khusus untuk kalian semua yang kemarin penasaran dengan kelanjutan dari kisah Mas Dika ketika melakukan pendakian ke salah satu gunung, yaitu Gunung Menangis. Karena pada part keduanya terjadi suatu error. Jadi kalian yang penasaran bisa menyimak kelanjutannya di sini. Sobat Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Kisah kali ini aku bakal flashback ke awal tahun 2018 di mana aku dan Desi diundang ke salah satu forum lembaga survei geologi di Jakarta. Di mana di sana aku tak sengaja bertemu dengan Mas Jaya. Setelah acara selesai, aku, Desi dan Mas Jaya pun memutuskan untuk nongkrong di salah satu kafe di daerah Jakarta Selatan. Selagi asik menikmati kopi dan lantunan lagu yang disuguhkan oleh band lokal dari Jakarta, Mas Jaya pun menawarkan sebuah pekerjaan yang masih sesuai dengan bidangku. Akan tetapi awalnya aku menolak, karena timku pada saat itu sedang fokus menjalankan beberapa proyek di Sulawesi dan Papua. Namun Mas Jaya tetap kekeh mengajakku, karena dia memang kekurangan manpower saat itu. Dikarenakan Mas Jaya ini adalah seniorku dan beliau juga banyak berjasa membantuku dulu, mau tidak mau aku tidak bisa menolaknya. Akhirnya aku pun berkoordinasi dengan asisten imutku si Desi. Dan pada akhirnya mau tidak mau aku dan Desi harus turun ke lapangan dikarenakan semua tim geologisku sedang ada di Papua dan Sulawesi. Dan untuk urusan kantorku kuserahkan ke asistenku yang juga cantik ya, yaitu Erika. Ada yang masih ingat? Mendengar kesiapanku untuk turun ke gunung lagi, Mas Jaya pun senang. Ya, sejak ekspedisi Meratus, aku dan Mas Jaya sudah jarang sekali bertemu. Setelah itu, Mas Jaya pun menjelaskan tentang pekerjaan yang bakal kami lakukan dan tempat lokasinya. Aku pun sedikit bersyukur karena tempatnya tidak terlalu jauh dan juga pekerjaan kami hanya memetakan wilayah, jadi tidak memakan waktu yang lama. Singkatnya kami bertiga pun bertemu lagi di kantor salah satu perusahaan minyak yang pada saat itu memberikan tender kepada kami. Dan di saat itu kami baru tahu bahwa nantinya kami akan dititipi beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang sedang magang di perusahaan tersebut yang berasal dari Jakarta dan Bandung. Awalnya aku dan Desi menolak karena memikirkan resiko dan juga keselamatan para anak-anak magang ini. Akan tetapi, Mas Jaya mencoba menenangkan kami berdua dan berkata, "Kayak nggak pernah jadi mahasiswa aja kalian, dibantulah adik-adiknya, sambil share pengalaman dan ilmu buat mereka." Mendengar pernyataan Mas Jaya, aku dan Desi pun tak kuasa menolaknya dan hanya bisa legowo mengiyakan. Tibalah waktu keberangkatan kami. Di pagi itu kami bertiga sudah disambut oleh salah satu supervisor di perusahaan tersebut dan dia menitipkan 5 orang mahasiswa tersebut. Dan alangkah terkejutnya aku karena dari 5 orang tersebut ternyata diisi oleh 1 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Sebut saja mereka Andre, Tias, Alia, Mutia, dan Elis. Setelah mereka memperkenalkan diri, kami pun berangkat ke salah satu desa di antara perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Desa yang memiliki sejuta keindahan di mana desa tersebut berada di sebuah lembah dan dikelilingi oleh anak kaki pegunungan Meratus. Hamparan sawah dan juga pegunungan yang bersinergi menjadi suatu keindahan ciptaan Tuhan yang begitu memanjakan mata. Udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan kendaraan membuat suasana nyaman menyelimuti kami.
Sesampainya kami di distrik Kampung Jawa, kami semua disambut oleh Pak RT yang memang aku sudah kenal lama dengan beliau. Orang-orang di distrik ini merupakan orang yang bersuku Jawa yang sudah menetap puluhan tahun di daerah ini, di mana nenek moyang mereka dulu dibawa oleh Belanda untuk dipekerjakan secara paksa untuk membuat jalan poros antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dan juga membuat jalur pipa minyak dari Tanjung Tabalong menuju Balikpapan. Dan dari fakta tersebut, hampir semua dari mereka bersuku Jawa, akan tetapi belum pernah ke Pulau Jawa, karena hampir semua penduduk tersebut lahir di Pulau Kalimantan ini. Itulah sedikit fakta sejarah yang ada di Kampung Jawa ini. Setelah berbincang-bincang, aku dan Mas Jaya pun meminta izin untuk melakukan ekspedisi ini. Dan Pak RT pun memberikan izin, lalu menawarkan anaknya yang bernama Teguh untuk ikut sebagai petunjuk jalan ke Gunung Menangis yang kami tuju. Dan kami memutuskan untuk melakukan pendakian esok pagi sambil mengecek semua perlengkapan kami. Malam hari pun tiba, kami semua bercengkrama seperti biasa, seakan semuanya bakal baik-baik saja. Kabut Kalimantan yang turun pun tidak mengurangi kehangatan obrolan kami malam itu. Ditambah lagi dengan sikap Andre yang sedang agresif melakukan PDKT kepada Alia, membuat aku dan teman-teman tertawa. Berbeda dengan Elis, wanita cantik asal Cimahi yang berkulit putih mulus, dihiasi kumis tipis seperti artis Iis Dahlia, plus dibalut oleh jilbab yang membuat sosok Elis terlihat begitu elegan, apalagi kalau dia tersenyum. Lesung pipit yang dia miliki langsung keluar dan menambah damage yang berasa banget ke hati. Bahkan, mataku beberapa kali menatap ke arah Elis. Di dalam sikap diamnya, membuat rasa penasaran dan ingin tahu kepadanya pun begitu besar. Akan tetapi, fokus pun beralih karena Desi yang sedari tadi ada di sampingku terus-terusan mencubit dan mencelengkan matanya apabila pandanganku terarah ke sosok Elis. Dalam benakku pun berpikir, ini cewek cantik ngapain mau ambil jurusan geologi? Cocoknya sih jadi model hijab aja mah dia, pikirku saat itu. Pagi hari pun tiba. Di saat orang sedang asik tertidur, alarm sholat subuhku pun berbunyi. Segera aku bangkit menembus dinginnya pagi untuk menjalankan ibadahku saat itu. Setelah selesai melakukan ibadahku, aku pun dikejutkan oleh sosok Elis yang juga ternyata sudah bangun dan dibalut oleh mukenanya untuk ibadah. Aku pun berusaha menyapanya. Udah bangun ya teh? Iya A, nih baru mau sholat A. Oh iya, dilanjut teh. Nanti habis sholat bangunin ya teman-temannya, biar kita bisa siap-siap berangkat pagi ini. Iya A, ujar Elis sambil mengangguk dan berlalu. Aku pun sedikit terdiam dan kagum melihat Elis. Aku lalu membangunkan Mas Jaya dan Desi yang tidurnya ngebo banget. Setelah semua bersiap bangun, kami pun bersiap untuk melakukan perjalanan ini. Selesai sarapan, kami pun bergegas berkumpul dan mulai melakukan pendakian kali ini. Perjalanan yang dipimpin oleh Mas Teguh, lalu Mas Jaya, dilanjutkan oleh para mahasiswa magang, lalu ada aku dan Desi di paling belakang. Perjalanan ini diperkirakan menghabiskan waktu sekitar 5 jam untuk sampai ke Gunung Menangis, lokasi proyek pekerjaan kami saat itu. Perjalanan yang begitu menarik karena kami harus mengikuti aliran sungai yang berbatu dan jernih untuk menuju kaki Gunung Menangis. Di perjalanan ini, terjadi banyak perbincangan kami di mana di saat itulah kami bisa saling mengenal satu sama lainnya. Seperti halnya Andre, Tias, dan Mutia yang ternyata sudah sering melakukan pendakian di Pulau Jawa. Bahkan Mutia sudah mendaki Seven Summit-nya Pulau Jawa. Ya, gadis cantik yang terlihat tomboy dan cekatan untuk berinteraksi di alam terlihat sekali dari perjalanan siang itu. Beda halnya dengan Elis dan Alia yang mengaku masih pemula,
karena cuman pernah ikut acara camping pramuka di sekolahnya dulu. Dan bisa mengambil jurusan geologi karena terpaksa paksaan orang tuanya. Tak terasa 3 jam sudah berlalu. Tibalah kami di kaki Gunung Menangis. Kami pun beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga yang terkuras setelah melewati aliran sungai. Selagi asik ngopi, Desi pun menghampiri. "Bang, kamu sadar gak sih? Alis sama Mutia dari tadi mandangin abang. Ingat loh bang, udah tua loh. Udah punya anak sama bini. Masih aja tebar pesona." Ujar Desi yang sedari tadi memperhatikan tingkah Alis dan Mutia. "Apa sih Des? Emangnya aku tebar pesona sama mereka? Perasaan aku mah biasa aja." "Ye, abang sih biasa. Mereka menganggapnya luar biasa," ujar Desi yang sewot dengan jawabanku. "Kenapa sih Desi? Cemburu ya?" "Tahu ah, gelap." Lalu Desi berlalu dan bergabung dengan Mas Jaya dan Mas Teguh. Setelah beberapa saat, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke arah puncak gunung dengan melewati hutan lebat khas pegunungan Kalimantan. Sampailah kami di sebuah tanjakan yang memiliki kemiringan elevasi sekitar 50-60 derajat. Miriplah seperti tanjakan menuju puncak Semeru. Akan tetapi, bedanya tanjakan ke puncak Semeru memiliki dasar pasir dan tanjakan yang kami lewati ini memiliki dasar tanah liat yang licin dan membuat kami kesulitan melewatinya. Aku yang berada di belakang pun beberapa kali harus menolong para wanita yang terpleset. Melihat aku yang kewalahan, Mas Jaya dan Mas Teguh pun tertawa lucu melihat aku yang sibuk menolong para wanita yang awalnya tegar tiba-tiba berubah menjadi manja dengan keadaan ini. Lalu Mas Teguh yang sedari tadi lebih banyak diam pun berbicara. "Nah, akhirnya kalian tahu kan kenapa gunung ini disebut Gunung Menangis? Ya karena tanjakan ini begitu menyulitkan orang-orang yang ingin ke puncaknya." Lalu Mas Jaya pun bertanya, "Kalau gunung ini hanya diberi julukan Gunung Menangis, lalu nama sebenarnya apa?" "Ada banyak versi mas. Kalau suku Dayak menyebutnya Gunung Batu Mariaban. Tapi kalau suku Banjar menyebutnya Gunung Jepang. Karena di puncak sana ada gua bekas bunker Jepang dan Belanda mas," ujar Mas Teguh yang sedikit menguak sejarah tentang gunung ini. Setelah beberapa jam bersusah payah melewati tanjakan yang licin dan curam, tibalah kami di puncak gunung tersebut. Kami semua yang tampak kelelahan dan berjalan gontai langsung disambut sebuah telaga yang begitu indah. Telaga yang memiliki air yang sangat jernih, bahkan dasar telaga tersebut nampak jelas. Serasa dapat bonus. Ternyata di puncak gunung ini memiliki salah satu harta karun yang begitu indah berupa sebuah telaga. Dan Mas Teguh menjelaskan kalau telaga itu disebut telaga cermin dikarenakan kejernihan airnya. Telaga ini pun tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Kami semua pun seakan terhipnotis melihat keindahan alam tersebut, ditambah udara segar yang sangat memanjakan paru-paru kami saat itu. Lalu kami pun segera mencari spot terbaik untuk mendirikan tenda. Setelah tenda kami semua berdiri kokoh, lalu para wanita pun sibuk untuk memasak makan siang kami. Sedangkan kami para lelaki pun asik ngopi dan ngemil sambil ngobrol di samping tenda yang kami dirikan. Bermacam obrolan kami bahas siang itu, sampai sebuah pertanyaan keluar dari Andre tentang gunung ini. "Mas Teguh, saya penasaran deh, kenapa gunung ini kok berbeda-beda namanya? Apalagi Mariaban. Apa sih itu mas?" Mendengar pertanyaan Andre, sontak aku dan Mas Jaya pun kaget dan melihat ke arah Andre. Lalu Mas Teguh pun menjawab, "Mariaban itu sosok mitologi kepercayaan masyarakat mas. Ya semacam bangsa lembut yang kata orang-orang penunggu gunung ini mas. Sosoknya berbulu,
bertaring dengan mata yang merah besar. Dan banyak orang dari luar daerah yang ke gunung ini untuk bertapa agar bisa bertemu dengan sosok tersebut. Kok sosoknya kayak genderuwo ya mas? Terus tujuan mereka ingin bertemu dengan sosok tersebut untuk apa mas? Beda mas, kalau genderuwo itu besar. Kalau Maryaban itu ukurannya sama seperti manusia mas. Dan tujuan para pertapa ingin bertemu untuk meminta sehelai bulu dari sosok tersebut. Emang apa fungsi dari bulu tersebut mas? Banyak sih mas. Bisa jadi pelet, penglaris, dan ilmu kebal mas. Tergantung niat dari si pemilik benda itu. Lalu Mas Jaya pun menambahkan, dan siapa yang memiliki benda tersebut, matinya entar jadi hantu loh. Mendengar pernyataan tersebut, Andre pun terdiam. Aku pun yang baru tahu bahwa di gunung tersebut ada sosok yang menyeramkan dan berharap agar tidak bertemu agar semua kegiatan ini lancar. Tak berselang lama, Desi pun menghampiri kami semua untuk mengajak makan siang. Akan tetapi kami yang sudah tahu tetap merahasiakan hal tersebut. Acara makan pun berlangsung hikmat dan menyenangkan. Kami semua lahap walaupun cuma makan mie instan dan nasi ditambah dengan telur dadar terasa begitu nikmat. Apalagi pemandangan dari telaga yang indah ditambah suara kicauan burung membuat semuanya komplit banget. Setelah makan, aku pun langsung bergegas ke tepi telaga untuk mengambil wudhu. Selagi hikmat menikmati segarnya air telaga tersebut, aku dikagetkan oleh kehadiran Elis yang juga mau mengambil wudhu. Aku hanya tersenyum kepadanya. Elis pun membalas dengan senyuman manisnya. Lesung pipit yang indah itu pun muncul lagi bro. Selesai beribadah, aku pun dikejutkan oleh suara teriakan Alia dari tenda para wanita. Aduh, gawat ini, gawat! Ujar Alia yang terlihat panik. Aku pun langsung keluar tenda dan diikuti teman-teman yang lain. Desi pun bertanya, "Kamu kenapa?" Tanya Desi yang melihat Alia panik. "Aduh, Kak, aku tiba-tiba datang bulan," ujar Alia dengan polosnya kepada kami semua. Aku dan Mas Jaya kompak tepok jidat mendengar hal itu. Pikiranku pun mulai memikirkan hal yang aneh-aneh bakal terjadi. Desi pun langsung sigap membawa Alia untuk membersihkan dirinya di balik tenda. Setelah kejadian tersebut, aku pun langsung bergegas membuka tas peralatanku. Melihat aku yang sibuk, Mas Jaya pun ikut mempersiapkan alat-alat yang kami perlukan. "Mending cepetlah mas kita kerjanya, biar gak kelamaan. Takut banyak hal-hal aneh nanti datang," ungkapku yang fokus ke laptopku untuk menyeting drone yang bakal kami gunakan. "Iya, bener dek. Setidaknya sore ini kita sudah dapat 30% data, biar gak kelamaan di sini," ungkap Mas Jaya yang juga sibuk mempersiapkan peralatan pemberi sinyal ke drone kami. Setelah peralatan kami siap, Mas Jaya pun langsung membagi dua kelompok, di mana aku, Desi, Alia, dan Elis stay di camp untuk memetakan data yang ditangkap oleh drone. Sementara Mas Jaya, Teguh, Andre, dan Tias bertugas untuk ke area yang ingin dipetakan untuk memasang alat pengirim sinyal ke drone kami. Setelah pembagian tugas, kami semua pun langsung bekerja. Semua berjalan lancar. Hingga menjelang sore hari, gerimis hujan pun turun. Aku yang standby di camp langsung menginstruksikan teman-teman untuk kembali ke tenda. Tak selang beberapa waktu, teman-teman datang dari balik hutan. Elis dan Mutia pun langsung segera membuatkan kopi hangat untuk menghilangkan sedikit dingin yang mulai menyelimuti. Kabut tipis pun perlahan turun, diiringi gerimis yang perlahan menghilang dan diganti pelangi yang berbaur dengan kabut tipis di tengah telaga, yang membuat pemandangan begitu indah. Ditemani secangkir kopi, aku duduk memandang ke arah telaga, menikmati kopi hangat dan pemandangan indah sore itu. Tiba-tiba,
Datanglah Desi duduk di sampingku. Indah ya bang, sore ini. Gak nyangka di tengah hutan belantara kayak begini ada tempat yang indah ya. Iya Des, sebenarnya Kalimantan itu banyak tempat-tempat yang bagus Des. Akan tetapi masih banyak tempat yang belum terekspos dan pemerintahnya seakan lebih mempedulikan pertambangan dan perkebunan sawit. Padahal agrowisata itu bisa dijadikan aset seumur hidup loh, tegasku kepada Desi. Abang lihat gak pelangi itu? Apa indahnya pelangi itu bang? Tanya aneh Desi ke aku pada saat itu. Warna hijau Des, karena aku suka warna hijaunya, jawab singkatku. Dasar, abang buta warna ya, ujar Desi kesal kepadaku saat itu. Enak aja, perasaan tiap tahun aku medical check up gak pernah tuh gagal di tes buta warna. Bukan gitu bang, abang itu cuma terfokus sama satu titik. Jadi abang gak bisa ngerasa hal lain di sekitar abang. Contoh halnya pelangi, abang acuh dengan warna yang lain, padahal kombinasinya saling melengkapi. Maksudnya Des? Tanyaku bingung kepada Desi. Abang tuh gak bisa peka terhadap orang yang berusaha menjadi warna lain dalam kehidupan abang. Padahal orang tersebut berusaha menjadi kombinasi warna yang menyinari hidup abang sendiri, ungkap Desi yang langsung pergi meninggalkanku. Malam hari pun tiba. Mas Teguh pun membuat sebuah perapian kecil untuk menghangatkan badan kami semua. Lalu Mas Teguh juga terlihat membakar jagung yang memang kami bawa dari desa siang tadi. Sambil menikmati suasana, kami bercengkrama hangat malam itu. Tepat jam 10 malam, kabut pun kembali datang. Lalu beberapa dari kami pun kembali ke tenda kami masing-masing. Sebelum kami semua tidur, Mas Teguh pun berpesan kepada kami semua. Yang mau pipis, BAB, segeralah, mumpung belum pada tidur. Soalnya kalau udah tengah malam, susah nantinya. Terus kalau ada hal aneh yang terjadi di luar tenda, semua jangan ada yang keluar ya. Kami pun cuma mengiyakan pesan tersebut. Lalu teman-teman kami pun masuk ke dalam tenda masing-masing, menyisakan aku, Mas Jaya, dan Mas Teguh yang masih asik ngopi di tengah api unggun yang masih setia memberikan kehangatan malam itu. Selagi asik ngobrol, tiba-tiba kabut perlahan turun. Mas Teguh pun tiba-tiba kaget dan tampak panik. Lalu Mas Teguh segera berlari ke arah tenda, mengambil garam dan pisau. Mas Teguh mengambil tanah dan dicampurkan dengan garam. Setelah itu, campuran tanah dan garam dibacakannya ayat kursi sebanyak 3 kali. Dan setelahnya, Mas Teguh menaburkan tanah yang sudah dicampurkan garam tersebut ke sekeliling area tenda kami membentuk lingkaran. Aku dan Mas Jaya hanya diam keheranan melihat tingkah Mas Teguh yang terlihat panik. Tak berselang lama, Mas Teguh kembali menghampiri kami berdua. Lalu aku pun bertanya, "Ada apa Mas? Kok kayak panik gitu?" Mas Teguh hanya tersenyum dan menjawab, "Lihat aja nanti Mas. Pokoknya apapun yang terjadi, usahakan tetap tenang dan tetap berada di dalam lingkaran ya." Kami semua pun terdiam. Lalu di tengah kabut tipis yang turun, kami bertiga pun dikejutkan oleh suara rombongan yang datang menuju ke arah kami. Samar-samar terlihat segerombolan tentara Jepang yang datang diiringi oleh beberapa tawanan, yaitu orang-orang Belanda dari laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Ada juga beberapa orang pribumi yang juga terlihat terikat kedua kaki dan tangannya, seperti orang-orang yang terpasung. Lalu sebuah kejadian yang mengerikan terjadi. Kejadian yang begitu nyata terlihat kepada kami bertiga saat itu, di mana terjadi pembantaian massal di sana. Kami semua menyaksikan kejadian itu, seakan kami dibawa kembali ke periode masa lampau. Teriakan-teriakan tentara Jepang itu begitu jelas terdengar oleh telinga kami, disambut tangis pilu oleh para tawanan tentara Jepang itu.
Satu persatu para tawanan dikumpulkan dan dipenggal kepalanya oleh para tentara Jepang. Tidak pandang bulu, anak-anak dan dewasa semua satu persatu ditebas kepalanya menggunakan pedang samurai yang begitu tajam. Akan tetapi, ada hal yang begitu miris terjadi malam itu. Para noni-noni Belanda diperkosa bergantian oleh para tentara Jepang. Setelah puas menjadikan budak nafsu mereka, lalu para wanita itu pun ikut dieksekusi. Telaga yang airnya terlihat jernih seketika berubah menjadi merah darah. Bau amis darah pun sudah mulai tercium menyengat masuk ke dalam indera penciuman kami semua. Kami semua terdiam menyaksikan kejadian itu. Rasa pilu dan mengerikan begitu terasa hinggap di dalam tubuh kami semua. Apalagi tangisan dan kesedihan begitu nyata kami rasakan dari para tawanan tersebut. Mata kami semua seakan tak mau diajak kompromi, di mana sangat jelas mataku tak mau terpejam dan berkedip melihat kejadian yang mengerikan pada malam itu. Satu persatu kepala dari para tawanan itu terpisah dari badannya, hingga tersisa seorang noni cantik yang terlihat lelah dan pasrah setelah mendapat pelecehan yang sangat tidak manusiawi. Seakan pasrah menanti ajalnya. Sebelum kepalanya dipenggal, wanita itu sempat berpaling menghadap ke arah kami bertiga, seakan ingin memberi pesan kepada kami. Akan tetapi, kami tidak bisa mendengarnya karena suaranya begitu lirih dan sedih. Ditambah lagi, bahasanya begitu asing di telinga kami. Namun dari raut wajahnya jelas menggambarkan pesan yang begitu memilukan, tersirat kepada kami semua. Dan tak lama berselang, tubuh dan kepala itu pun sudah terpisah oleh sabetan pedang yang panjang. Darah pun bercucuran kemana-mana, diiringi tawa puas tentara Jepang yang seakan tak menganggap mereka semua adalah manusia. Setelah itu, mayat para orang-orang Belanda itu dibiarkan berserakan begitu saja, dan mereka pun terlihat pergi menjauh di telan kabut yang mulai pekat pada malam itu. Kami yang masih terdiam membisu cuma bisa terduduk lemas. Mas Jaya pun terlihat pucat dan bergetar hebat, seakan syok melihat apa yang baru saja kami saksikan. Aku dan Mas Teguh berusaha menguatkan kembali badan kami dan membopong Mas Jaya masuk ke dalam tenda. Sesampainya di tenda, Mas Teguh lalu berujar, "Jangan dibahas dulu ya Mas, besok pagi aja." "Iya Mas, jangan sampai teman-teman tahu. Aku nggak mau mereka semua ketakutan." Kami pun merebahkan badan untuk berusaha tidur dan melupakan semua kejadian itu. Tapi wajah noni Belanda itu masih terus terngiang di benakku. Semakin ku mencoba memejamkan mata, semakin aku teringat hal mengerikan yang baru saja aku saksikan. Namun batin dan raga ini kupaksakan untuk tidur, agar malam cepat berlalu. Aku yang merasa baru saja terlelap pun dikagetkan oleh tangan dingin yang menjewer telingaku. Aku berusaha acuh akan hal itu. Namun, tangan usil itu terasa mencubit lenganku. Mulutku pun berucap, "Sial, setan apa ini? Kok bisa nyubit?" Akan tetapi, mendengar omonganku, tangan itu malah semakin kuat mencubit lenganku. Sampai aku pun terbangun dan menoleh ke arahnya. Alangkah terkejutnya aku. Ternyata muka Desi sudah nampak jelas di depanku. Mata Desi yang melotot mengarah kepadaku membuatku hampir terkena serangan jantung saat itu. "Setan apaan cantik kayak gini? Sana bangun, sholat, udah jam 6 pagi nih. Ngebom mulu. Sayang rezekinya dipatok ayam," ungkap Desi yang terlihat sebal karena ucapanku pagi itu. Aku pun membalasnya dengan senyuman termanis yang aku miliki. Lalu Desi berujar kembali, "Apa senyum-senyum? Tadi ngatain setan, sekarang senyum-senyum kan lihat setannya cantik kayak bidadari? Itu jigong dibersihkan, bikin malu aja." "Siap ibu bidadari bawel," ujarku bangun sambil meninggalkan Desi di dalam tenda. Terlihat di luar tenda sudah ramai oleh aktivitas dari para teman-temanku.
Elis pun menyambutku dengan senyuman manis pagi itu. Rasa lelah seakan terganti semangat oleh senyuman manis dan manjanya. Dan terlihat Mas Jaya juga Mas Teguh yang diam sedang menikmati kopi di pinggir telaga, menatap ke arah tepat ke tanah lapang tempat kejadian semalam. Setelah selesai sholat, aku pun menghampiri Mas Jaya dan Mas Teguh. "Pagi semua," sapaku kepada Mas Jaya dan Mas Teguh. "Oh, udah bangun kamu, Dek?" "Iya, Mas. Dibangunin Desi tadi." "Gimana nih, Mas, pekerjaan kita? Apa kita turun aja ya?" ujarku kepada Mas Jaya. "Nggak usah, kita selesaikan aja hari ini. Terus sore kita turun. Semalam-malamnya lah kita sampai ke kampung." "Oke, aku setuju kalau gitu. Tapi kita nggak boleh cerita ke anak-anak, Mas. Takut nggak fokus mereka," ujarku ke Mas Jaya. Lalu aku pun bertanya kepada Mas Teguh tentang kejadian semalam. Mas Teguh pun bercerita. Dulu terjadi perang hebat antara pasukan Jepang dan Belanda untuk memperebutkan kilang-kilang minyak yang ada di kabupaten ini, di mana tentara Belanda yang kalah jumlah dan tidak siap akan serangan besar pasukan Jepang terpaksa dipukul mundur ke dalam bunker goa-goa yang sudah mereka buat jauh-jauh hari di dalam hutan. Akan tetapi, tentara Jepang terus mengejar mereka sampai mereka tertangkap di dalam bunker goa yang ada di sebelah telaga ini. Mereka semua pun dieksekusi seperti kejadian semalam. Dan kejadian tersebut selalu saja terulang kepada setiap orang yang berkunjung ke gunung ini. "Yah, anggap aja ungkapan selamat datang," kata Mas Teguh. "Dan masih banyak sekali peninggalan orang Belanda dan Jepang di dalam gua tersebut. Namun, gak ada satupun orang yang berani masuk ke dalamnya, karena tempatnya masih wingit banget," ungkap Mas Teguh. Mendengar hal itu, aku dan Mas Jaya hanya terdiam. Matahari pun kian meninggi, bergegaslah kami semua kembali ke pekerjaan kami. Aku dan Mas Jaya sepakat untuk merahasiakan kejadian semalam. Kami berpura-pura seakan semua baik-baik saja. Hingga akhirnya sore pun datang. Pekerjaan kami pun sudah bisa dikatakan beres, dan menyisakan hal-hal kecil saja yang bisa kami kerjakan di bawah nantinya. Setibanya di camp, kami pun bersiap-siap untuk turun ke kampung. Selagi asik melakukan persiapan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kami pun langsung masuk ke dalam tenda yang masih berdiri. Kami semua pun terdiam di dalam tenda tersebut, dikarenakan hujan yang turun dengan lebatnya. Rencana untuk turun sepertinya harus ditunda, karena tanjakan menangis yang memiliki kultur tanah liat sudah pasti sangat licin dan berbahaya. Ditambah lagi, kami harus menyusuri aliran sungai yang bisa saja tiba-tiba air bah turun, dan itu sangat berbahaya untuk keselamatan kami semua. Pada akhirnya, kami semua memutuskan untuk bermalam satu malam lagi di gunung tersebut. Aku dan Mas Jaya pun berharap kejadian semalam tidak terulang kembali. Malam pun datang, hujan pun berhenti, namun kabut tebal telah menyelimuti gunung tersebut sedari tadi. Di malam yang berkabut, kami semua pun berkumpul di sebuah perapian yang telah dibuat oleh Mas Teguh. Aku dan Mas Jaya pun langsung waspada. Benar saja, tak lama berselang, Desi pun berbisik. "Bang, coba deh lihat ke arah ujung telaga. Ada mata merah, Bang," ujar Desi dengan polosnya. Aku langsung melihat ke arah yang disebutkan Desi. Dan benar saja, nampak jelas sosok bayangan hitam ada di ujung telaga dengan mata merah sedang menatap kami. Aku pun langsung memberi kode ke arah Mas Jaya dan Mas Teguh. Mas Jaya dan Mas Teguh seakan paham dengan kodeku. Lalu Mas Teguh segera kembali mengambil garam dan tanah, terus menaburkannya seperti membuat lingkaran ke setiap sisi area tenda kami. Melihat hal tersebut, teman-teman kami pun bingung. Sebelum muncul pertanyaan dari mereka semua, Mas Jaya dengan cepat memberi isyarat untuk diam kepada mereka semua. Namun, sosok tersebut malah semakin jelas terlihat. Dan kali ini,
Kami semua pun melihat penampakan dari sosok itu. Para wanita pun berteriak histeris melihat sosok hitam berbulu tebal dan bertaring itu di hadapan kami semua. Sosok itu pun menyeringai dan mendekat. Akan tetapi, sosok itu seakan tidak bisa menembus lingkaran garam dan tanah yang tadinya telah dibuat oleh Mas Teguh. Sosok itu terlihat marah karena tidak bisa mendekat ke arah kami semua. Lalu, sosok itu pun berkata, "Kalian sudah mengotori rumahku. Kalian harus bertanggung jawab. Kalau tidak, kalian tidak akan selamat dari gunung ini." Ujar sosok tersebut lalu menghilang. Mendengar hal tersebut, kami semua hanya saling tatap. Lalu Mas Teguh pun bertanya kepada kami semua, "Coba diingat-ingat, siapa yang sudah melakukan hal lancang di gunung ini?" Semua pun terdiam. Lalu Mas Jaya pun kembali menegaskan ucapan Mas Teguh. Dengan nada yang lebih tenang, Mas Jaya pun berkata, "Udah gak apa-apa, jujur aja, kita ini tim, suka duka juga sama-sama. Lebih baik saling terbuka demi keselamatan kita semua ini. Ingat, kita di sini bertamu. Jadi datang baik-baik, pulang pun juga harus dengan baik." Sesaat kami semua masih terdiam. Lalu Alia pun mulai berkata, "Maaf Mas dan teman-teman semuanya. Tadi sore saya membuang pembalut saya di ujung telaga dekat dengan pohon bambu kuning yang rimbun," ungkap Alia dengan menundukkan kepala. Lalu Tias, Mutia, dan Desi pun terdengar marah kepada Alia. Melihat kejadian tersebut, Mas Jaya mencoba mengendalikan suasana yang mulai kacau. "Sudah, cukup. Marah-marah gak menyelesaikan masalah. Semua sudah terjadi. Sekarang lebih baik segera kita ambil benda tersebut supaya semua masalah ini cepat selesai dan kita bisa kembali dengan selamat." Lalu kami berunding untuk memutuskan siapa yang akan mengambil pembalut tersebut. Setelah berdiskusi panjang, tidak ada satupun yang mau mengambil barang tersebut. Lalu aku memberanikan diri untuk mengambil barang tersebut. Mendengar hal tersebut, Desi dan Elis pun memutuskan untuk ikut denganku malam itu. Dan pada akhirnya, aku, Elis, Desi, dan Mas Teguh pun bersiap ke rumpun bambu kuning untuk mengambil barang tersebut. Setelah bersiap, kami pun berpamitan dengan teman-teman yang ada di dalam tenda. Dalam perjalanan yang sepi dan ditutupi kabut, kami coba untuk menguatkan keberanian diri kami masing-masing. Lalu aku pun berucap, "Des, kamu nanti jangan pingsan ya kayak di Gunung Kembar dulu. Kalaupun mau pingsan, bilang ya biar bisa pingsan bareng. Kalau enggak, bakal kutinggal kamu." Hehehe. "Apa sih bang? Di saat kayak gini bercanda aja. Keadaan kita lagi genting loh." "Ya Des, lebih baik pura-pura bahagia kan Des, daripada diburu ketakutan." "Ya udah, nih minum A. Pura-pura bahagia juga tetap butuh asupan energi kan A?" ujar Elis memecah ketegangan kami di perjalanan. Lalu kami semua tersenyum. Dengan penuh keyakinan, kami melangkah membelah kabut malam itu. 15 menit berlalu sampailah kami di sebuah rumpun bambu kuning di ujung telaga. Tak butuh waktu lama, kami pun menemukan plastik hitam yang kami yakini di dalamnya adalah pembalut pembawa petaka itu. Akan tetapi, kami semua terdiam melihat sosok anak kecil yang berkepala besar, yang entah itu tuyul atau dedemit, aku juga gak tahu namanya. Dia sedang asik menjilati pembalut yang ada di plastik tersebut, seakan tidak menyadari kehadiran kami. Sosok anak kecil itu tetap asik menjilati pembalut tersebut. Desi dan Elis terlihat pucat. Aku pun berusaha menenangkan mereka berdua. Lalu Mas Teguh mencoba menghampiri sosok tersebut
untuk merebut plastik yang sudah dinikmati oleh sosok kecil tersebut. Ketika Mas Teguh ingin meraih benda tersebut, sosok itu langsung berpaling ke arah kami semua. Nampak kepalanya yang besar dan menyeringai ke arah kami dengan senyum yang mengerikan, disertai lumuran bercak darah kotor nampak jelas di sekitar mulutnya. Sosok itu mencoba menghalangi Mas Teguh untuk meraih kantong plastik tersebut. Namun tak berselang lama, kantong plastik tersebut dapat diambil Mas Teguh dan segera melempar ke arah kami bertiga. Aku pun dengan gesit menangkapnya dan meremas erat benda tersebut. Dalam hatiku pun bergumam, "Aduh, ini pembalut." Dan karena terlalu kuat meremas plastik itu, mulailah aroma amis dari darah kotor pun tercium. Namun dalam keadaan darurat, rasa jijik seakan hilang. Melihat hal tersebut, sosok makhluk tersebut seakan tidak terima dan menunjuk ke arahku. Dengan wajah marah, sosok tersebut seakan memberi isyarat untuk meminta kembali plastik tersebut. Lalu terdengarlah suara nenek-nenek tertawa. Suara tawa serak itu muncul dan menggema jelas di telinga kami berempat. Sontak, bulu kuduk pun berdiri merespon suara yang begitu menyeramkan. Seakan-akan tanpa komando, mata kami semua saling menatap, lalu mencari sumber suara itu berasal. Dan muncul sosok nenek-nenek tua di belakang makhluk kecil tersebut. Sosok nenek-nenek bungkuk yang bertopang ke sebuah tongkat, memiliki lidah yang terjulur panjang sampai ke tanah, rambut acak-acakan, dan memiliki mata merah menyala. Kedua sosok tersebut mendekat ke arah kami. Lalu Mas Teguh melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran, dan seketika langkah kedua sosok tersebut terhenti dan seakan merasa ada sesuatu yang hebat menyerang mereka. Perlahan kedua sosok tersebut hilang digantikan kabut malam. Kami pun bergegas menuju ke tenda. Sesampainya di tenda, aku pun langsung melemparkan plastik tersebut ke tanah dan segera membasuh tanganku yang sudah berbau amis darah kotor tersebut. "Terus Mas, pembalut ini diapain Mas?" ujar Mutia yang masih terlihat sedih dan gusar. "Apa kita bakar aja ya Mas? Gak mungkin kan kita bawa turun yang kayak begituan? Ntar malah mancing setan bocil sama nenek-nenek lagi," ujarku yang masih membersihkan tanganku. "Sebaiknya kita kubur aja, daripada nanti bakal susah lagi. Kalau dibakar saya kurang setuju, takutnya malah menimbulkan aroma yang bisa memancing dedemit yang lain," kata Mas Teguh kepada kami semua. "Tapi apa nggak bakal mengotori alam Mas? Kan itu juga termasuk sampah," kata Andre yang tiba-tiba memotong pembicaraan Mas Teguh. "Mau nggak mau, ini kan keadaan darurat," tegas Mas Teguh kepada Andre. Lalu kami semua mengangguk tanda setuju kepada usulan Mas Teguh. Aku dan Mas Jaya pun menggali tanah sekitar 30 cm. Lalu aku pun segera mengambil pembalut malapetaka tersebut dan memasukkannya ke dalam lubang tersebut. Ada perasaan lega melihat benda itu masuk ke dalam lubang. Mas Jaya pun langsung menguburnya. Namun kelegaanku hanya sekejap, berlalu di saat Elis mengejutkanku dengan sebuah kalimat. "Aa, tangannya mesti dicuci lagi itu." "Ah, sial, kenapa mesti menyentuh pembalut itu lagi sih?" ungkapku dalam hati yang kesal dengan kejadian saat itu. Tapi biarlah, asal masalah ini cepat berlalu. Setelah mengubur pembalut tersebut, kami semua lalu berkumpul di salah satu tenda kami yang memang punya kapasitas 8 orang, dan berharap pagi cepat datang. Masih ada raut wajah tegang, namun kami yakin gangguan sudah berlalu. Akan tetapi kami semua salah. Ternyata para penghuni gunung tersebut
seakan masih ingin mengganggu kami semua. Namun mereka seakan tak kuasa menembus pagar yang telah dibuat oleh Mas Teguh. Di dalam tenda yang terasa kecil untuk kami bersembilan, kami pun berdesak-desakan. Sampai aku dan Mas Jaya yang badannya jumbo terpaksa duduk. Melihat kami yang sedang duduk, lalu Mas Teguh pun ikut duduk bersama kami bertiga. Lalu kami terlibat obrolan. Ya, hitung-hitung sambil menunggu mata ngantuk dan pagi datang. Tak terasa sudah 30 menit kami di dalam tenda ini. Terlihat para wanita sudah damai di dalam sleeping bednya. Disusul juga Andre. Hanya kami bertiga yang masih terjaga, walau sebenarnya badan ini sudah terasa lelah. Namun karena posisi yang kurang baik membuat kami bertiga tak bisa tidur. Selagi asik berbincang, tiba-tiba saja terdengar tawa cekikikan si nenek yang tadi kami jumpai di rumpun bambu. Suara itu jelas ada di belakang tenda kami. Semakin lama suara itu terus-terusan meneror kami. Lalu angin kencang pun serasa datang. Bahkan tenda kami pun sampai terguncang hebat. Dalam batinku akan terjadi badai besar. Terpaan angin yang begitu kencang sempat membuatku takut kalau frame tenda kami patah. Hal yang sama juga mungkin dirasakan oleh Mas Jaya. Terlihat wajah yang gusar muncul di mimik wajahnya. Lalu Mas Jaya berinisiatif untuk mengintip keluar lewat celah kecil pintu tenda. Namun Mas Jaya tersontak kaget melihat keadaan di luar tenda. Aku pun langsung ikut melihat. Alangkah terkejutnya kami berdua melihat keadaan sekitar yang nampak biasa saja. Bahkan dedaunan tak ada yang bergoyang satupun. Berbeda dengan di dalam tenda, yang seakan-akan dinding tenda ini diterpa oleh angin yang kuat. Lalu kami kembali terdiam. Mas Teguh pun berkata, "Itu cuman pancingan Mas buat kita, agar kita keluar. Jadi sebaiknya kita tetap berada di dalam tenda ya." Tak berselang lama, terpaan angin pun menghilang. Keheningan pun langsung terasa. Suara jangkrik yang biasanya ada di setiap malam pun tak terdengar. Lalu aku pun membuka obrolan untuk memecahkan keheningan malam itu. "Hebat juga ya Mas, garam sama tanah itu bisa membendung gangguan gaib." "Bukan gitu Mas, itu cuma medianya aja. Kekuatan doa Mas yang utama. Itulah yang melindungi kita semua. Gimana Mas? Kapok nggak daki gunung?" "Enggak lah, ini kan kerjaan Mas. Lagian ini bukan hal pertama yang kami temui kok." "Hah? Serius Mas? Memang di setiap ekspedisi selalu dapat gangguan gaib ya?" "Enggak semua Mas, beberapa kali aja. Cuman hanya kali ini aja rasanya yang berbeda. Berasa dapat jackpot aja. Soalnya banyak banget keganjilannya." Lalu selagi membahas masalah gaib, tiba-tiba terdengar sebuah ranting pohon besar yang patah dan jatuh. Sontak kami bertiga kaget. Akan tetapi kami yakin itu cuma tipu muslihat agar kami semua keluar. Kami pun mencoba tetap bertahan. Namun yang aneh, dentuman suara keras tadi tak membangunkan yang lainnya. Seakan-akan cuma kami bertiga yang mendengarnya. Lalu muncullah siluet bayangan sosok berbulu dari luar tenda kami. Jelas sekali bayangan itu nampak. Ditambah warna merah dari matanya yang tersaji dari dalam tenda. Dalam keadaan ini, kami pun terkejut dan berusaha memejamkan mata. Bahkan Mas Teguh yang kukira pemberani juga ikut ketakutan. Namun bayangan tersebut masih saja muncul dan seakan mengawasi kami yang ada di dalam tenda. Lalu, sesuatu hal yang pernah Mas Jaya lakukan dulu di Gunung Kembar 5 pun diulanginya. Mas Jaya pun mengambil HP dari tas kecilnya. Dengan tergesa-gesa, Mas Jaya memutar murotal ayat suci Al-Quran. Dan setelah itu, Mas Jaya kembali menunduk lagi menutupi wajahnya. Cara itu begitu ampuh.
Suasana tegang tiba-tiba terasa hangat dan tenang. Keheningan seakan menghilang. Lalu aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah bayangan tadi. Ternyata bayangan itu sudah tidak ada. Sejenak aku menarik nafas dan mencoba mengendalikan rasa takut yang ada pada diriku. Saat sudah terasa tenang, mulai terdengar lagi suara jangkrik bernyanyi indah yang seakan memberi sinyal bahwa keadaan sudah normal kembali. Lalu kami bertiga pun mengelus dada kami, seakan yakin keadaan sudah aman. Tapi tiba-tiba ada suara yang keluar dari HP Mas Jaya. Lalu Mas Jaya memberitahu, "Aduh, gawat, HP-ku lowbat." Mendengar hal itu, kami pun langsung diam dan mencoba tidur seakan tak peduli apa saja yang nantinya terjadi. Walau keadaan dan posisi yang sulit, kami tetap mencoba memejamkan mata dan berusaha tidur secepatnya. Singkatnya, pagi pun tiba. Aku pun dibangunkan oleh Elis. Entah bagaimana semalam kami bisa tidur. Lalu segera aku keluar tenda untuk menjalankan ibadahku. Ya, hanya aku yang terbangun dan juga Elis. Setelah aktivitas ibadahku selesai, aku menyuruh Elis membangunkan yang lainnya. Sejenak aku tertarik melihat keadaan sekitar tenda. Semua tampak sama dan baik-baik saja. Tapi ada hal aneh di bongkahan tanah tempat kami mengubur pembalut semalam. Tanah tersebut seakan-akan ada bekas cakaran. Entah itu dari binatang hutan ataupun makhluk gaib. Yang pasti, aku tidak mengambil pusing akan hal itu. Setidaknya, masih bisa melihat mentari pagi kembali bersinar saja sudah menjadi rasa syukur saat itu. Aku yang kemudian terdiam duduk melihat ke arah telaga, menikmati kabut tipis yang ditembus oleh cahaya matahari, dikejutkan oleh Elis yang tiba-tiba ada di belakangku. "Ayo, ngapain bengong sendirian, A? Tar kesambet loh." "Ini udah aku buatin kopi, A." "Wah, makasih teteh." Pura-pura bahagia juga tetap butuh asupan kopi kan? Si AA mah bisa aja. "Semalam luar biasa ya, A. Sebenarnya aku tuh gak tidur dan melihat kejadian yang AA bertiga alami. Tapi akunya ketakutan, jadi merem aja dah." "Kamu mah ya, orang panik bukannya nenangin malah ditinggal tidur." Elis pun cuma senyum dan meninggalkanku, lalu bergabung ke teman-temannya untuk memasak sarapan kami pagi itu. Singkatnya, kami pun kembali turun. Sesampainya di kampung, kami semua disambut oleh Pak RT. Namun sebelum kami beristirahat, Pak RT yang seakan tahu banyak hal gaib yang kami alami di atas, langsung menyuruh kami mengambil wudhu supaya tidak ada unsur negatif yang mengikuti kami semua. Namun Desi yang non-muslim pun bingung, karena dia nggak bisa berwudu. Lalu Pak RT pun memberi segelas air yang sudah didoakan untuk Desi. Setelah itu kami saling bertukar cerita tentang pengalaman mistis bahkan dalam kehidupan pribadi kami. Andre pun bercerita tentang hal aneh yang ia dapati sesaat menginjakkan kaki di Pulau Kalimantan, di mana Andre yang untuk pertama kalinya keluar pulau pun diberikan semacam jimat kecil berupa keris kecil seukuran jari yang berbentuk tokoh pewayangan oleh engkongnya yang berada di Banten, yang bertujuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ungkap kakeknya sih begitu. Apalagi tujuannya ke Kalimantan yang masih sangat mistis menurut engkongnya. Ditambah kabar-kabar negatif tentang hal gaib tentang Kalimantan yang begitu tersohor membuat sang engkong begitu khawatir terhadap cucu kesayangannya. Berbagai wejangan pun mendarat di kuping Andre. Seperti jangan sampai jatuh cinta dengan wanita Kalimantan, apalagi sampai menyakiti hatinya. Takutnya kemaluan Andre nanti bisa hilang. Dan masih banyak lagi wejangan yang dititipkan oleh engkong Andre. Andre hanya mengiyakan dan menyimpan keris kecil tersebut ke dalam tas kecil yang ia selalu bawa. Sesampainya di Bandara Samsudin Nur, Banjarbaru,
Andre bersama rombongannya langsung dijemput oleh bus perusahaan tempat ia magang. Andre memasuki kota Martapura yang sudah terkenal karena kota ini merupakan kota penghasil cenderamata, khususnya intan dan berlian. Mobil yang berjalan pelan menembus keramaian kota pun tiba di sebuah jembatan kembar kecil, di mana di samping kanannya terdapat komplek pesantren Darussalam yang begitu tersohor oleh ulama-ulama besarnya. Andre yang duduk di depan pun masih mencoba menikmati keadaan malam kota itu. Tiba saat ingin melewati jembatan tersebut, tas kecil yang melingkar di dada Andre bergetar hebat. Getaran yang begitu kuat terasa di dada Andre yang berasal dari dalam tas itu. Andre yang kaget lalu mencoba fokus ke arah tas yang bergetar itu. Lalu terdengar suara seperti ada benda yang patah dan seketika rasa panas seakan muncul dari dalam tas tersebut. Andre yang panik lalu mencoba mengecek ke dalam tas tersebut. Andre takut kalau HP yang ada di dalamnya terbakar. Setelah membongkar tas tersebut, Andre dikejutkan oleh keris pemberian engkongnya telah patah bilahnya. Kami yang mendengarnya pun tertawa. Memang hal tersebut sudah lumrah terjadi di kota tersebut. Singkatnya, mobil yang menjemput kami pun datang. Setelah berpamitan, kami semua pun kembali ke kota asal kami. Sesampainya kami di kantor perusahaan yang memberikan kami tender, kami lantas menyerahkan hasil pekerjaan kami dan menyerahkan 5 orang anak magang yang ikut serta dengan kami di ekspedisi kali ini. Setelah semuanya beres, Lia datang menjemput aku dan Desi. "Gimana mas, petualangannya? Seru ya?" tanya Lia kepadaku saat itu. "Seru apaan? Sial bawa Desi," jawabku yang dibalas cemberut oleh Desi. "Kalian kok malah bawa oleh-oleh aneh sih?" tanya Lia yang membuatku dan Desi heran. Lia pun menambahkan, "Itu loh maksudku, kok ada cewek Belanda ikut sama cewek-cewek yang di sana?" tunjuk Lia ke arah Mutia. Aku pun langsung mengarahkan mataku ke arah Mutia, Alia, Elis, dan Tias. Lalu Lia berlalu melewatiku. Dia terlihat diam sejenak, lalu Lia pun berkata, "Dia itu sosok yang menemui kalian terus minta tolong untuk disempurnakan." Lalu aku pun menghampiri Mas Jaya dan menceritakan apa yang baru saja diberitahu Lia kepadaku. Mendengar hal itu, Mas Jaya seakan paham. Lalu Mas Jaya pun merencanakan untuk membawa para wanita tersebut ke salah satu ustadz yang ada di daerah kami. Setelah itu, semua pun kembali normal. Oke, itulah salah satu pengalaman aneh dan ganjil dalam salah satu ekspedisiku. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan tak terasa hampir semua pengalaman mistisku sudah kuceritakan ke teman-teman. Mungkin setelah semua pengalamanku habis kuceritakan, aku bakal sama dengan kalian. Bakal menjadi pendengar setia Ada Apa Gerangan juga. Jadi mohon maaf jika ada salah khilaf dalam penulisan kata-kata. Aku juga sama seperti teman-teman, yaitu manusia biasa. Sebelum menutup kisah ini, izinkan aku memberi satu ungkapan perasaan buat teman-teman semua. Sahabat, kita bersama dalam suka maupun duka, saling menghibur di tengah canda, saling berbagi di dalam doa. Kita akan terus melangkah bersama, menggapai ridho dan cita-cita. Walau jarak memisahkan kita, tapi aku yakin kita tetap memandang satu langit yang sama, merasakan hangatnya mentari yang sama, dan melihat hiasan malam, bulan dan bintang yang sama. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita jaga kisah ini, kini, esok, dan seterusnya. Dan biarkan kisah ini menjadi suatu kisah yang bisa kita bagi untuk penerus kita di masa depan. Kalian semua sahabatku, tak akan pernah lepas doaku menyertaimu. Semoga bahagiamu selalu terpancar dalam kehidupan kalian ketika mentari terbit dan berganti malam.
Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak episode kali ini. Semoga bagi kalian semua yang penasaran dengan kelanjutannya yang kemarin sempat bertanya di kolom komentar, bisa terpenuhi rasa penasarannya ya. Dan sekian dulu episode kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi pada episode selanjutnya, tentu saja dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Tetap semangat, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.